Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Kenapa terjadi perbedaan? Kita lihat hadis ini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya mengatakan sumu li ru'yati. Berpuasalah kalian ketika kalian melihat hilal, melihat bulan, dan berlebaranlah kalian ketika kalian melihat bulan juga. Nah, dalam hadis ini ada kalimat ru'yah. Jadi untuk menentukan awal Ramadan dan awal Syawal, ia dengan melihat hilal atau dengan istilahnya ru'yah hilal. Nah, sebagian ulama atau mungkin kita bisa artikan ini jumhur ulama. Jumhur ulama mengartikan ru'yah dalam hadis ini yaitu melihat dengan mata. Artinya ketika sudah tanggal 29 Sya'ban, ayo kita sama-sama melihat ke arah ufuk menjelang maghrib, apakah hilal baru sudah muncul, kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Gitu. Nanti di akhir Ramadan juga sama tanggal 29. Ayo sama-sama kita lihat tanggal 29 ini apakah hilal Syawal sudah muncul atau belum. Karena Nabi Muhammad mengatakan ru'yah, dan ru'yah dalam bahasa Arab diartikan melihat dengan mata. Kemudian ini juga didukung oleh sabda Nabi Muhammad yang lain bahwa kata Nabi Muhammad fa in gumma alaikum, kalau kalian tidak terlihat, tidak melihat hilal tersebut terhalang oleh awan yang hitam atau cahaya cuaca yang mendung, maka fa'akmilul iddata salasin, kalau gitu genapin ajalah bulannya sampai 30. Berarti awal bulan tuh nanti munculnya lusa. Hadis ini mendukung bahwa yang namanya ru'yah itu melihat dengan mata. Ya udah kalau nggak kelihatan, ya udah kita panjangin sampai 30. Inilah yang dipakai oleh kebanyakan jumhur ulama tentang metode penentuan awal bulan Ramadan, yaitu dengan ru'yah, melihat, begitu ya. Nah, tapi sedangkan sebahagian ulama lain, ya mungkin kita bisa katakan sebahagian kecilnya, tapi kemudian populernya banyak yang mengamalkan ini. Ru'yah di sini diartikan sebagai melihat dengan persepsi, melihat dengan ilmu. Karena dalam bahasa Arab, ro'aya, itu juga punya makna berpendapat, beropini, melihat dengan opini, melihat dengan ilmu. Kenapa dikatakan demikian? Ada hadis Nabi Muhammad SAW yang lain mengatakan, fa in gumma, kalau nggak kelihatan, fakdurulah, maka hitunglah, fakduru, kira-kirakanlah saja, perkirakan. Nah, perkirakan itu kan berarti tidak harus nunggu sampai 30, ya dikira-kira saja apakah hilal baru sudah muncul atau belum. Nah, memperkirakan itu harus memakai ilmu. Ilmunya apa namanya? Ilmu hisab. Terjadilah metode baru atau metode kedua setelah ru'yah, itu metode hisab. Nah, dua metode ini adalah metode yang kedua-duanya dipakai oleh ulama kontemporer banyak sekarang. Di setiap negara banyak yang memakai itu. Nah, kebetulan memang ada beberapa ormas yang metodenya tidak sesuai dengan metode yang kita pakai atau dipakai oleh pemerintah. Maka itulah muncul terjadi perbedaan. Pemerintah bilangnya hari ini, ormas bilangnya lusa, atau bilang rusa, ormas bilangnya hari ini, pemerintah bilangnya lusa. Karena terjadi perbedaan sebab adanya perbedaan metode. Lalu bagaimana sikap kita berkaitan dengan terjadi perbedaan? Ada hadis Nabi Muhammad SAW memberikan kita gambaran tentang bagaimana seharusnya kita bersikap. Kata Nabi Muhammad SAW, puasa itu adalah hari di mana kalian semua berpuasa. Lebaran adalah hari di mana kalian semua berlebaran. Dan Idul Adha hari di mana kalian semua melakukan penyembelihan hewan kurban. Itu berarti Nabi Muhammad dalam hadis ini memberikan isyarat kepada kita untuk puasanya rame-rame, lebarannya juga rame-rame. Bagaimana biar bisa puasa dan lebaran rame-rame bareng-bareng? Ya kita harus punya satu otoritas yang kita taati bersama untuk menentukan awal Ramadan. Dan kita udah punya namanya Badan Hisab Ru'yah di bawah Kementerian Agama atas perintah Presiden kan gitu. Artinya sesuai dengan keputusan Menteri Agama itu sebenarnya sudah cukup menjadi penentu awal bagi kita. Agar apa? Agar kita puasanya serentak, lebarannya serentak, sebagaimana isyarat dari Nabi Muhammad SAW. Kalau masing-masing merasa bisa dan merasa berhak untuk menentukan,
ya sulit mengaplikasikan atau mengimplementasikan apa yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW ini. Jadi bagaimana sikap kita? Cukup ikuti otoritas yang sudah ada. Insya Allah itu sudah menjadi jalan yang ditetapkan oleh para ulama, dan juga itulah yang disyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW.